dia tidak dalam circle-nya Tuhan. Ya, kalau kamu tidak ada dalam circle-nya Tuhan, kamu anak-anak setan. Percaya saya, karena kamu pasti anak-anak dunia ini yang sedang larut dengan segala keadaan yang buruk. Akhir-akhir ini, Pak Abraham lihat bahwa intensitas kejahatan, sadisme di anak-anak itu meningkat. Buktinya adalah dengan pembunuhan, pembacokan, pemotongan yang tanpa ampun dilakukan oleh anak-anak sekarang, dan itu sadis. Nah, salah satu pendukung hal-hal itu terjadi adalah game yang memamerkan tindakan-tindakan sadis yang dilakukan, yang kemudian ditonton oleh anak-anak, dan anak-anak melihat darah itu, potong itu adalah hal yang biasa. Tetapi anak-anak Roh Kris harusnya tidak seperti itu. Anak-anak Roh Kris adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjaga diri. Amin. Jaga diri itu banyak. Jaga diri dari pergaulan yang buruk, hal-hal yang kita konsumsi, hal-hal yang kita makan, dan seterusnya. Teman-teman bergaul. Ada teman yang mendatangkan kebaikan, ada teman yang mendatangkan celaka. Gara-gara teman kita bisa merokok, karena perasaan tidak enak, akhirnya kita tidak menolak. Gara-gara teman kita juga bisa kena narkoba. Kenapa? Karena rasa nggak enak, akhirnya coba, dan akhirnya lama-lama terikat. Gara-gara teman juga kita bisa mencoba menonton pornografi. Kenapa? Kita di-challenge, kita dibilang cupu dan sebagainya. Ada teman-teman yang bawa kita kepada hal-hal yang suruh kita coba yang jahat. Alasannya cuma teman. Karena gini, makanya Pak Abraham bilang pandai-pandailah berteman. Karena teman itu tidak semua baik. Pilihlah yang teman. Karena dalam hidup itu kita nggak pernah tidak memilih. Karena dalam hidup itu kita nggak pernah tidak memilih. Kamu nanti suatu saat juga kamu harus memilih dengan siapa kamu berteman dekat. Apakah orang yang mendatangkan celaka atau kebaikan? Itu terserah kamu. Nah firman Tuhan yang Pak Abraham mau sampaikan buat kalian adalah Lukas pasal 1 ayat 37. Alkitab menulis bahwa kata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini mengandung isyarat bahwa Allah itu punya rencana. Ya, jadi Maria ini adalah wanita di desa di Yerusalem sana, di Nazaret sana, dan ini adalah anak gadis sederhana yang tidak mengerti. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana buat hidupnya. Nah, apa sih hubungannya sama kalian? Percayalah bahwa Tuhan punya rencana baik buat hidup. Kamu harus berprasangka baik buat diri kamu bahwa Tuhan akan bawa kamu kepada suatu waktu nanti berhasil dan beruntung. Nah, karena itu berpositif thinking. Jangan, aduh saya tidak mampu, saya nggak bisa, saya akan bla bla bla. Apa saja lakukan yang terbaik, kemudian berpositiflah. Percaya bahwa Tuhan akan tolong. Jadi kalau kamu belum bisa sesuatu, coba lagi sampai bisa. Yang pertama, bahwa Tuhan punya rencana. Jangan kamu sia-siakan rencana baiknya Tuhan. Tuhan punya rencana baik terhadap hidup kamu. Nah, karena itu jangan kamu hancurkan rencana Tuhan dengan malas, tidak mau berusaha, tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, tidak mau berdoa, dan sebagainya. Kamu nggak boleh hancurkan mimpi-mimpinya Tuhan. Karena kalau kamu tidak mau, Tuhan akan pakai orang lain. Yang rugi siapa? Kamu sendiri. Jadi kalian harus memimpikan mimpinya Tuhan dalam hidup kamu. Apa mimpinya Tuhan? Kamu berhasil, beruntung, menjadi orang yang menjadi berkat. Jadi Tuhan itu sendiri punya cita-cita. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 dia bilang bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebaikan, masa depan yang penuh harapan. Nah, karena itu kamu nggak boleh hancurkan mimpi-mimpinya Tuhan. Tuhan mau supaya kamu diberkati. Tuhan mau supaya kamu beruntung. Tapi kamu jangan jebloskan diri kamu sendiri kepada hal-hal yang mencelakakan. Ikuti prosesnya. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi hal itu akan bisa jadi gagal kalau kamu tidak mengikuti proses dengan baik. Proses itu menyangkut pembentukan. Jangan suka memberontak, jangan suka melawan, jangan suka mau sendiri, jangan suka tidak mau diatur. Karena kalau anak-anak begitu pasti tidak lewati proses dengan baik. Kalau kalian kalian tahu bahwa barang-barang di pabrik itu ada namanya barang reject. Tahu barang reject? Nah, barang yang tidak lewat quality control.
Artinya barang itu tidak memenuhi syarat. Jangan sampai karena proses hidupmu kamu tidak lewati dengan baik, sukanya memberontak, melawan, tidak mau dididik, akhirnya kamu jadi barang reject. Hati-hati. Jangan jadi manusia reject. Manusia yang dibuang. Kenapa? Karena tidak mau berproses. Proses itu apa? Ditegur, dididik, diarahkan. Nah, kalau sudah begitu, dibentuk begitu, tunduk dan mau belajar. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, orang yang mau terus dididik, orang yang mau terus tahu. Walaupun dia udah pintar, tapi dia selalu mau tahu, dia selalu mau dididik. Oh iya, dan dia selalu belajar dari kesalahan. Nah, kalau sudah salah, berubah. Nah, musuh dari proses adalah gini, tidak mau ikut aturan, tidak mau ikut jalur, tidak mau ikut aturan yang telah berlaku. Dalam hidup itu ada aturan. Dan yang ketiga, lakukan yang terbaik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kamu harus melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Prepare. Bahasa Inggrisnya preparing. Apa? Preparing. Persiapan. Selalu Pak Abraham bilang kan, kalau kamu gagal melakukan persiapan, maka kamu mempersiapkan kegagalan. Jadi kalau kamu gagal dalam belajar, siapkan diri kamu, maka kamu sedang mempersiapkan diri kamu untuk dapat nilai jelek. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu gagal mengatur, mendidik diri kamu sendiri, gagal menjaga pergaulan kamu, kamu sedang mempersiapkan kehancuran buat diri kamu. Jadi ingat, pilih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Nggak boleh main-main. Pada hal-hal tanggung jawab harus serius. Jadi jangan sampai kamu jadi anak yang sering tidak dikasih tanggung jawab. Kenapa? Selalu tidak bertanggung jawab.